Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan semuanya, para mahasiswa, mahasiswi Institut Setiami Kampus B Kota Bekasi. Pada hari ini kita memulai pelajaran kebijakan publik. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Widodo Indriantoro. Saat ini masih bekerja di pemerintah Kota Bekasi yang akan memberikan materi pelajaran kebijakan publik kepada teman-teman semuanya, kepada para mahasiswa dan mahasiswi. Pertemuan ini sebanyak 4 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Kita bagi nanti dengan beberapa materi-materi pelajaran, apakah nanti kita lakukan secara virtual, secara saya membuat YouTube, atau kita menggunakan suatu Zoom. Pada hari ini, pertemuan hari ini kami mencoba untuk memberikan perkenalan dan juga memberikan dasar-dasar pengertian apa yang akan dicapai dari pelajaran kebijakan publik ini. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, tadi kami sudah sebutkan nama dan juga pekerjaan. Adapun tanggal lahir saya ada di Bandung, 21 Desember 1961. Pendidikan saya S2 dan sarjana hukum, S1-nya dan S2-nya adalah manajemen sumber daya manusia. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, dalam kebijakan publik ini intinya bahwa diharapkan para mahasiswa itu nanti bisa memberikan dan bisa mengartikan atau juga bisa menganalisa tentang apa yang dimaksud dengan konsep dasar daripada kebijakan publik tersebut yang akan bisa diterapkan dalam praktek sehari-hari dalam suatu organisasi, baik itu organisasi publik maupun organisasi swasta. Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik tersebut? Kebijakan publik pada umumnya dapat dikatakan sebagai keputusan yang diambil untuk menangani masalah-masalah tertentu. Kalau kebijakan publik artinya bahwa masalah-masalah tersebut adalah yang sifatnya publik. Publik di sini adalah dalam hal pemerintahan. Sehingga bahwa kebijakan publik tersebut adalah suatu rangkaian kegiatan yang sangat panjang, kegiatan-kegiatan yang memerlukan waktu untuk menetapkan daripada suatu permasalahan-permasalahan yang dapat diterima oleh semua kepentingan. Ada beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik tersebut. Menurut Yong and Quinn dalam bukunya Suhartono menyatakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Artinya bahwa kebijakan publik itu dilakukan oleh organisasi publik, dalam hal ini pemerintah. Dan ini dimuat di dalam suatu bentuk hukum positif dan juga hukum baik itu yang tertulis, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan ini akan ada kewenangannya adalah di bidang politis, finansial untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di dalam masyarakat. Ketiga adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan demi kepentingan orang banyak. Sehingga kebijakan publik itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Suatu keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial, namun juga dapat dilakukan untuk masalah-masalah yang lainnya, apakah itu masalah ekonomi, masalah
politis, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah sebuah justifikasi. Nah, dari model-model atau dari itu, pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan undang-undangan dalam mendukung penyelenggaraan negara. Jadi ada 3 unsur. Kebijakan publik itu adalah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah, dan yang itu adalah ketiga adalah untuk kepentingan publik untuk mendukung penyelenggaraan negara. Contohnya misalnya peraturan daerah tentang anggaran pembangunan daerah atau yang disebut juga APBD. Di situ adalah suatu kebijakan publik tentang pengelolaan suatu anggaran pemerintah di daerah untuk mencapai suatu tujuan, yaitu apa yang menjadi visi dan misi daripada pemerintah itu tersebut. Di situ termuat tentang program kegiatan yang terus berasal dari sumbernya adalah mulai dari rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah, diturunkan di dalam satu renstra, rencana strategis, diturunkan lagi kepada rencana kerja suatu perangkat daerah yang berisi tentang pendanaan, kegiatan, dan pembiayaan. Itu semuanya diatur di dalam suatu peraturan daerah dan kemudian dijabarkan kepada peraturan gubernur atau peraturan bupati atau peraturan wali kota yang nantinya setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Jadi itu unsur kebijakan publik tersebut 3 unsur adalah tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan undang-undangan untuk mewujudkan sesuatu tujuan tertentu yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Adapun karakteristik utama kebijakan publik yaitu sebagai satu, pasti memiliki suatu tujuan. Ya. Apa tujuannya? Itu adalah untuk supaya menyelesaikan suatu masalah atau juga mencari pemecahan masalah dalam kehidupan pemerintahan. Juga merupakan pola tindakan yang terjabarkan dalam program-program kegiatan. Ya. Karakteristiknya pertama adalah mempunyai tujuan tertentu, kedua adalah mempunyai pola tindakan yang terjabarkan dalam program kegiatan, dan kebijakan publik itu termuat di dalam suatu hukum positif. Apa itu hukum positif? Adalah hukum yang berlaku pada saat ini di suatu wilayah hukum, katakanlah di sini negara Indonesia, katakanlah di pemerintah daerah, misalnya Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah Kota Bekasi. Jadi hukum yang berlaku dan harus ditaati oleh masyarakat. Ada 3 tipe kebijakan publik. Ya, menurut ahli, menurut Theodore J. Lowy dalam bukunya Hamdi, ada dibedakan 3 tipe kebijakan publik. Kebijakan distributif artinya suatu kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa bagi warga negara baik secara perorangan maupun masyarakat. Kebijakan alokatif juga merupakan kebijakan yang berkaitan dengan penjatahan beban dan manfaat kepada masyarakat ketika pemerintah menetapkan suatu peraturan perundang-undangan. Contohnya aturan tentang perpajakan. Di sini masyarakat diberikan aturan tentang tarif pajak dan kemudian ditarik, dan ini merupakan menjadikan beban kepada masyarakat agar pajak tersebut yang telah ditetapkan harus dilakukan. Misalnya pajak bumi bangunan ditetapkan oleh pemerintah dan itu harus dibayar oleh masyarakat. Kebijakan redistributif, kebijakan yang berkaitan dengan pengaliran barang dan sumber daya dari satu kelompok warga negara kepada kelompok warga negara lainnya. Ini artinya bahwa suatu kebijakan untuk bisa menjaga kondisi masyarakat untuk menjamin nilai-nilai keadilan.
Contohnya adalah program jaring pengamanan sosial dan program tindakan alternatif. Dalam ini misalnya di suatu masyarakat terkena pandemi COVID banyak sekali sekarang, dan sekarang diberikan program-program jaring pengamanan sosial dari pemerintah. Kebijakan pengaturan adalah suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengarahan atau pembatasan perilaku warga negara dan masyarakat. Contohnya adalah membentukkan daripada kewajiban bela negara dan juga kewajiban bahwa membangun suatu lingkungan kesehatan. Ini yang harus dilakukan, suatu pengetahuan yang harus dilakukan. Itu kemudian selanjutnya berdasarkan substansinya Anderson ada kebijakan substantif dan kebijakan prosedural. Itu beberapa hal tentang awal dari pertemuan kita tentang pengertian kebijakan publik, dan ini modul pun bisa dilakukan, dibaca oleh mahasiswi untuk lebih memperdalam, sehingga dalam pengertian supaya ada framework yang sama, pola pikir yang sama. Kebijakan publik itu adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk peraturan undang-undangan dan ditetapkan untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk mencapai tujuan, dan harus berlaku dilaksanakan dalam bentuk hukum positif. Apa bentuk-bentuk hukum positif itu? Dari mulai undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, kemudian keputusan wali kota, keputusan gubernur, keputusan bupati, dan sampai kepada surat-surat edaran. Dan kebijakan-kebijakan publik ini harus dilakukan secara baik dan secara sesama oleh semua, karena ini harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan negara Indonesia adalah tujuan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu beberapa hal pembukaan perkuliahan hari ini, pagi hari ini, dan kemudian nanti dengan kelas dan malam hari, sehingga kita akan berinteraksi juga di dalam modul online SSO, mana hal-hal yang harus dilakukan, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi untuk tetap rajin untuk tetap melakukan ini, dan juga mengirimkan di WA group tersebut adalah aktivitas dalam rangka proses pembelajaran ini. Bukti-bukti eviden harus dikirimkan sebagai bukti kita kepada melakukan interaksi perkuliahan. Dan juga suatu saat kita akan lakukan Zoom juga, mungkin minggu depan kita lakukan Zoom supaya lebih berkenalan satu sama lainnya, dan sehingga tujuan pembelajaran kebijakan publik ini bisa dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti kita buka SSO, mungkin ada forum tanya jawab, forum diskusi, kita berinteraksi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.